Para sejarawan telah lama memperdebatkan penyebab revolusi Prancis dan interpretasi mereka terus berkembang seiring berjalannya waktu. Awalnya, kaum royalis dan klerus mengklaim bahwa revolusi ini hanyalah sebuah konspirasi yang diatur oleh para filsuf pencerahan. Namun, di akhir abad ke-19, teori-teori Karl Marx mendominasi penjelasan. Menurut Marxisme, revolusi Prancis adalah pertempuran kelas antara bangsawan feodal lama dan kaum borjuis yang kaya. Kaum borjuis yang memperoleh kekayaan dari perdagangan, keuangan, dan profesi kemudian bersatu dengan para petani dan pekerja kota untuk memulai revolusi pada tahun 1789. Namun, setelah tahun 1945, interpretasi Marxis ini mulai dipertanyakan. Kritik muncul ketika banyak bangsawan ternyata termasuk di antara mereka yang menuntut reformasi. Selain itu, batas antara bangsawan dan rakyat jelata ternyata tidak sejelas yang dibayangkan. Para bangsawan juga terlibat dalam perdagangan dan keuangan, sementara banyak borjuis kaya membeli gelar kebangsawanan. Fakta-fakta ini membuat para bangsawan menyimpulkan bahawa status ekonomi dan sosial bukanlah penentu utama perilaku politik. Dengan demikian, gagasan tentang kelas monolitik yang bertindak hanya demi kepentingan ekonomi mereka sendiri menjadi tidak relevan. Kritik tersebut akhirnya mendorong sejarawan untuk melihat lebih jauh ke faktor politik dan budaya. Dari maraknya media seperti jurnal, surat kabar hingga pamflet sampai dengan berkembangnya kedai kopi, salon dan klub yang menjadi pemicu lahirnya budaya politik revolusioner. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung bagaimana ide-ide politik ini mampu menggerakkan kaum tani dan kaum miskin kota, dan bagaimana budaya serta politik yang berkembang ini berinteraksi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang dialami mayoritas penduduk Perancis. Perancis pada abad ke-18 sering dianggap sebagai kekuatan utama di Eropah. Dengan populasi hampir 28 juta jiwa, dijuluki negara terpadat kedua setelah Rusia dan menjadi yang terdepan dari 5 negara besar Eropah. Perancis memiliki fondasi yang kuat. Kekayaan ekonominya juga mencengangkan. Pada tahun 1789, PDB Perancis 3 kali lebih besar dari Inggris. Mereka bahkan memiliki koloni terkaya di dunia, Saint-Domingue, yang sekarang dikenal dengan negara Haiti, pada tahun 1780 menyuplai setengah dari ekspor kopi dan gula dunia. Selain itu, bahasa Perancis menjadi bahasa kedua bagi kaum terpelajar di sebagian besar Eropah, dan budaya mereka seperti sastra, teater, dan kuliner sangat berpengaruh pada masa itu. Kekuatan militer Perancis juga tak diragukan. Hal ini terbukti dari bantuan krusial mereka kepada revolusioner Amerika dalam Perang Kemerdekaan. Namun, di balik keagungannya, Perancis menyimpan berbagai masalah struktural. Salah satu yang paling menonjol adalah sistem keuangan yang rapuh. Para bangsawan dan gereja Katolik menikmati pengecualian pajak. Gereja yang memiliki 1/10 tanah di Perancis sepenuhnya dikecualikan dari pajak utama, yaitu taille, dan hanya memberikan don gratuit atau sumbangan sukarela. Dampaknya, para petani menjadi pihak yang paling menderita. Mereka harus membayar pungutan feodal, memberikan perpuluhan kepada gereja, dan di saat yang sama, mereka dipaksa menanggung pajak negara yang bisa menyedot sepertiga bahkan hingga setengah dari penghasilan mereka. Upaya reformasi pajak selalu gagal karena perlawanan dari para bangsawan dan parlemen yang posisinya diperkuat oleh praktik jual beli jabatan. Ketidakstabilan ekonomi semakin parah dengan serangkaian gagal panen pada tahun 1770-an dan akhir 1780-an yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan menurunnya upah real memaksa kaum miskin untuk mengalokasikan semakin banyak pendapatan mereka hanya untuk membeli roti. Kegagalan militer dan diplomatik juga turut memperburuk situasi. Kekalahan berat dalam Perang 7 tahun saat Perancis dipermalukan oleh Prusia dalam pertempuran Rosbach yang pada tahun 1757 mencoreng wibawa monarki. Napoleon Bonaparte sendiri kemudian mengatakan bahwa revolusi dimulai pada tahun 1757 ketika Prusia mempermalukan kekuatan militer Bourbon. Walaupun Perancis berhasil membalas dendam dengan dibantu oleh Amerika, keterlibatan ini membebani negara dengan utang antara 8 hingga 12 miliar livre pada tahun 1789. Faktor budaya dan politik juga memainkan peran penting. Ide-ide pencerahan yang dipromosikan oleh Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau menyebar melalui ruang publik yang berkembang pesat.
Penulis seperti Abbé Emmanuel Sieyès merumuskan sentimen revolusioner dalam pamfletnya What is the Third Estate? Ia menulis, apa itu golongan ketiga? Tidak ada. Apa yang ingin ia capai? Segalanya. Pada saat yang sama, skandal Affair of the Diamond Necklace pada tahun 1785 dan pornografi politis merusak citra keluarga kerajaan, khususnya Ratu Marie Antoinette yang dituduh boros dan tidak peduli pada rakyatnya. Krisis memuncak pada tahun 1787 ketika Menteri Keuangan Calonne gagal mendapatkan persetujuan untuk reformasi pajak dari Dewan Notabel. Kebuntuan ini memaksa Raja Louis XVI memanggil Estates General pada tahun 1789, sebuah badan yang belum pernah bertemu sejak tahun 1614. Meskipun Raja setuju untuk menggandakan jumlah deputi golongan ketiga, mereka tetap dihadapkan pada sistem pemungutan suara serentak yang memungkinkan golongan pertama dan kedua untuk selalu menang. Frustasi ini mendorong golongan ketiga untuk mendeklarasikan diri sebagai Majlis Nasional pada 17 Juni dan mengambil sumpah lapangan tenis pada 20 Juni menuntut konstitusi tertulis. Ketika Louis XVI mencoba menekan majlis dengan kekuatan militer, respon rakyat Paris adalah penyerbuan Bastille pada tanggal 14 Juli. Tak lama kemudian, pada 5 Oktober, ribuan perempuan pedagang pasar yang marah oleh harga roti yang terus naik berbaris menuju Versailles, memaksa keluarga kerajaan untuk kembali ke Paris di mana mereka dapat diawasi oleh rakyat. Semua faktor itu, ketidakadilan pajak, gagalnya reformasi, ide-ide pencerahan, hingga krisis yang menekan rakyat kecil akhirnya berpadu menjadi badai besar. Badai itu meledak di tahun 1789 ketika rakyat Prancis turun ke jalan meruntuhkan Bastille dan menandai lahirnya Revolusi Prancis. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah Prancis, tetapi juga mengguncang wajah politik dunia selamanya. Terima kasih.